Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus untuk yang kelas B ya. Jadi ini untuk pengganti kuliah minggu lalu Sabtu tanggal 2 yang libur. Ya. Kalau enggak nanti tambah jauh ketinggalan. Baik, hari ini kita masuk ya. Jadi di kuliah pertama saya sudah mereview materi tentang data mining yang seharusnya sudah kamu peroleh semester yang lalu dari Pak Rudi dan Binda ya. Jadi ini saya cepat saja, intinya adalah text mining itu adalah data mining juga. Ya, jadi text mining adalah cabang ilmu dari data mining. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya data mining itu selalu datanya adalah angka atau numerik ya angka. Karena pada prinsipnya data mining itu menerapkan algoritma ya untuk menghitung sebetulnya. Nah, sekarang text mining itu adalah jika datanya berupa teks atau berupa kalimat. Ya, jadi kita akan mencari pengetahuan atau memperoleh informasi yang berharga atau pola dan sebagainya yang bisa kita hasilkan dari kalimat. Ya. Jadi kalau data mining secara umum adalah mencari pengetahuan, mencari pola yang kita peroleh dari data yang biasanya berupa angka. Sekarang datanya berupa teks. Ya. Jadi secara prinsip konsep dari data mining dan text mining itu sama, ya, sama saja. Yang berbeda hanyalah datanya. Jadi kalau text mining, datanya adalah teks atau kalimat, ya. Jadi perbedaan prinsip antara data mining dan text mining itu adalah pada datanya. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu ingat pelajaran basis data atau struktur data, data itu adalah sesuatu yang terstruktur. Data itu adalah sesuatu yang sifatnya terstruktur. Apa struktur data? Secara prinsip gampangnya adalah setiap data pasti punya baris dan kolom. Ya, setiap data pasti punya baris dan kolom. Makanya wujud dari data itu adalah tabel. Karena tabel pasti ada baris, pasti ada kolom. Ya, yang baris disebut record atau row, baris atau row disebut record. Sementara kolom-kolom yang ada pada sebuah tabel data itu disebut sebagai atribut. Nah, sekarang kalau kalimat, ya, kalimat, paragraf gitu ya, atau dokumen teks secara umumnya kita sebut, sudah pasti dia tidak terstruktur. Kenapa tidak terstruktur? Karena nggak jelas mana baris, mana kolomnya. Gampangnya begitu. Ya, jadi untuk kalian pahami bahwa text mining itu adalah data mining, ya, adalah data mining yang dihadapinya datanya adalah sesuatu data yang tidak terstruktur. Jadi di sini secara prinsip yang paling mendasar dalam text mining adalah bagaimana cara mengkonversi atau mengubah data kita yang tadinya bentuknya teks atau kalimat atau dokumen itu diubah menjadi data yang terstruktur, yang memiliki baris dan kolom. Oke ya, jadi prinsip utamanya di sana. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengubah data yang semula berupa dokumen teks menjadi sesuatu yang punya baris dan punya kolom, selanjutnya sudah seperti kerja data mining biasa.
Ya, itu ya prinsip utama yang perlu kalian ingat. Jadi ketika kita punya teks atau dokumen yang mau kita cari pengetahuan atau informasi di dalamnya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkonversi atau mengubah data tersebut atau teks tersebut menjadi sesuatu yang punya baris dan punya kolom. Ya, jadi inilah yang disebut dengan text processing. Ya, itu mengkonversi dari sesuatu yang tidak terstruktur menjadi sesuatu yang punya struktur. Ya, ini tolong dipahami ya. Jadi sebenarnya tidak sulit belajar text mining itu, sepanjang kita paham prinsipnya. Ya, jadi text mining itu mengubah data yang kita punya yang semula berupa dokumen teks, ya, itu kita ubah menjadi sesuatu yang terstruktur bentuknya. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi pegang prinsip itu ya. Jadi dalam text mining prinsip utamanya adalah bagaimana kita memproses teks tersebut menjadi format yang terstruktur. Itulah sebab di dalam text mining sebetulnya sama saja dengan proses data mining yang saya yakin kamu sudah belajar semester yang lalu dari Pak Rudi dan Bu Ida, ya. Sama persis langkahnya. Pertama kumpulkan data sampai kita punya data set, punya himpunan data. Kemudian data itu kita persiapkan sedemikian rupa, ya, dengan proses yang kita sebut pre-processing. Ya, di dalamnya ada pembersihan data, ada cleaning, ya. Ada pengintegrasian kalau masih banyak format-format yang tidak sama misalnya ya, ada huruf besar, ada huruf kecil, misalnya ada lebar kolomnya tidak sama misalnya ya. Ada yang angka, ada yang macam-macam lah jenis-jenis data gitu kan. Itu perlu kita seragamkan misalnya ya. Transformasi ya harus diubah jadi apa misalnya, terserah pokoknya ada proses yang kita sebut pre-processing. Nah, untuk text mining ada tambahan pada pre-processing, yaitu namanya text processing. Ya, ini yang paling bawah sekali. Kalau sudah jadi data yang bisa berbentuk terstruktur, jadi dia sudah punya baris dan kolom, maka selanjutnya adalah data mining biasa. Mau diprediksi, mau diklasifikasi, mau di cluster, terserah. Ya, nanti pada akhirnya akan menghasilkan pengetahuan, ya, dan kita akan mengevaluasi sejauh mana kualitas pengetahuan yang diperoleh tersebut. Ya. Nah, tadi saya mengatakan ada namanya text processing, ya, text processing, yaitu prinsip utamanya adalah mengubah data yang tidak terstruktur, data yang tidak jelas baris dan kolom, itu kita ubah menjadi sesuatu yang terstruktur. Itu data yang punya baris dan kolom. Di sini saya menggunakan contoh, misalnya saya punya 2 buah dokumen, ya. Ini nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Dokumen pertama, ya, isinya adalah tulisan, "This is a book on data mining." Dokumen kedua berisi, "This book describe data mining and text mining using RapidMiner." Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada dokumen 1 berisi 7 kata. This is a book on data mining. Itu ya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dokumen kedua berisi 10 kata. Dari mana saya bisa mengatakan ada 7 kata atau 10 kata? Ingat, dalam penentuan kata disebut satu kata jika dia dipisahkan oleh spasi.
Jadi kuncinya itu, ya, disebut satu kata jika dia dipisahkan oleh spasi. Seperti itu dalam bahasa Inggris hanya satu huruf A, ya. Tapi itu dalam bahasa Inggris disebut satu kata. Dalam bahasa Indonesia tidak ada, ya, satu huruf menjadi satu kata. Tapi prinsipnya bahwa ini disebut satu kata karena dia terpisah oleh spasi dengan yang lain. Maka perlu kita perhatikan bahwa penulisan kata majemuk, ya, misalnya kata majemuk, itu perlu diperhatikan cara menulis yang benar. Ya. Misalnya kura-kura, ya. Kura-kura. Itu adalah satu kata. Makanya dia nggak boleh terpisah. Ya. Untuk memisahkannya diberi tanda spasi. Bukan spasi, apa namanya? Strip. Nah, strip. Jadi dia menunjukkan bahwa itu dua kata yang digabung sehingga jadi satu, gitu. Karena dia digabung dengan strip, ya, maka tidak ada spasi kosong di antaranya. Maka dia dianggap satu kata. Ya, tolong perhatikan. Nah, prinsip itu dipakai, ya, dipakai bahwa satu kata adalah sesuatu yang dipisahkan oleh, di sini bahasa Inggrisnya blank space, ya, spasi kosong. Sehingga satu kata disebut satu token. Satu kata disebut satu token. Sehingga proses pemisahan kata di dalam dokumen disebut tokenisasi. Disebut tokenisasi. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang disebut dengan dokumen, ya, yang disebut dengan dokumen, apa itu dokumen? Dokumen adalah serangkaian token-token, ya, yang berurutan, ya, serangkaian atau sequential collection token, token yang terkumpul secara sequence, secara berurutan. Ya, tolong dipahami prinsipnya. Oke, saya cepat aja. Kita tahu dalam pelajaran matematika, semoga masih ingat, ya, semoga masih ingat pelajaran matematika, yang punya baris dan kolom itu disebut matriks. Kan berarti pelajaran matematika atau matriks semester 1, semester 2, terus nggak lupa, habis itu nggak dipakai lagi, enggak. Ya. Jadi pelajaran matriks, ya, yang pasti matriks itu pasti ada baris, pasti ada kolom. Ya. Mau berapa banyak baris, mau berapa banyak kolom, lain cerita. Karena bisa saja ada matriks, barisnya 1, kolomnya 1. Tapi yang jelas ada baris, ada kolom. Ada matriks 2 kali 2, artinya 2 baris, 2 kolom. Jadi dengan memisahkan setiap kata menjadi satu token dari sebuah dokumen, maka data kita tadi yang ada 2 dokumen dengan isi "This is a book on data mining" di dokumen 1, dan di dokumen kedua "This book describe data mining and text mining using RapidMiner", maka kita susun menjadi sebuah matriks. Ya, kita susun jadi sebuah matriks di mana dokumen 1 isinya "This is a book on data mining". Hanya ada 7 kata. Sementara dokumen kedua, "This book", ya, "This book describe
data mining, and text mining using RapidMiner. Sehingga matriksnya kita isi dengan angka 1 dan angka 0, yang mana 1 menunjukkan bahwa kata itu ada di dalam dokumen tersebut. Jadi penjelasannya adalah kenapa isinya 1 dan 0, maksudnya 1 artinya kolom yang di atasnya, seperti this, dalam dokumen 1 ada 1, is ada 1, ada 1, dan seterusnya. Sebaliknya pada dokumen kedua, this ada 1, data ada 1, mining ada 2, dan seterusnya. Ya. 0 berarti tidak ada. Oke. Kalau kalian paham sampai di sini, maka sebetulnya data kita sudah menjadi sesuatu yang terstruktur. Itu punya baris dan punya kolom. Barisnya isinya adalah dokumen 1 dan dokumen 2, kolomnya adalah setiap kata atau setiap token yang ada. Namun isinya belum standar. Isinya belum standar. Ya. Ya, tadi ya, karena isinya tergantung pada berapa banyak kata tersebut di dalam dokumen bersangkutan. Misalnya mining, itu ada isinya 1, ada isinya 2. Text, ada 0, ada 1. Oke ya, sampai di sana bisa dipahami ya. Nah, bagaimana supaya isinya itu seragam? Maka isinya itu kita tunjukkan seberapa besar peran atau kontribusi kata tersebut di dalam setiap dokumen. Ya. Maka kita menghitung perbandingan ya, jumlah kata ya, di dalam sebuah dokumen. Contoh di sini, dalam dokumen 1, kata this itu ada 1 tadi kan, jumlahnya ada 1. Di mana total jumlah kata dalam dokumen 1 ada 7. Maka kontribusi atau peran atau proporsi dari kata this ini adalah 1/7 atau 0,1428. Dan kebetulan kata-kata yang lain jumlahnya juga 1/7, jadi sama. Ya, untuk kata yang tidak ada 0, tentunya 0/7. 0. Pada dokumen 2, kata this ada 1 dari total 10, maka perannya, kontribusinya adalah 1/10 atau 0,1. Jadi di sini, angka yang ada di sini, ya, 1/7, 1/10, ya, dan sebagainya itu menunjukkan tingkat penting atau tidak pentingnya kata tersebut. Ukuran pentingnya adalah berdasarkan seberapa banyak kata tersebut muncul di dalam sebuah dokumen. Jadi dengan kata lain, jika ada kata yang sering muncul atau berulang-ulang atau banyak munculnya, maka kata itu adalah kata penting dalam dokumen tersebut. Itu cara memahaminya ya. Itu yang disebut dengan TDM, Term Dokumen Matrix. Jadi kita membuat matriks yang isinya adalah perbandingan jumlah kata di dalam sebuah dokumen. Perbandingan jumlah kata di dalam sebuah dokumen. Jadi dihitung berapa banyak katanya dibagi total kata dalam dokumen tersebut. Itu disebut TDM. Term Dokumen Matrix, ya, matriks yang isinya perbandingan jumlah kata dalam sebuah dokumen. Ya, jadi ini semakin
membuat dia lebih jelas, ya, datanya lebih terstruktur, lebih jelas baris dan kolomnya. Namun kalau kita perhatikan di sini kata yang sama, contoh this, ya, nih, kata yang pertama. Kenapa kata yang sama itu sama-sama this, yang satu adalah 1/7, satu lagi 1/10, padahal dia sama-sama satu jumlah katanya di dalam dokumen. Ya. Sehingga proporsi itu tidak sama. Ya, pada prinsip tadi, banyaknya kata menunjukkan seberapa penting kata tersebut. Yang satu adalah 1/7, yang satu lagi 1/10. Seolah bis yang kedua itu lebih tidak penting karena 1/10. Kan pasti 1/10 lebih kecil dari 1/7. Padahal dia sama-sama satu kali muncul nih. Tentunya ini tidak adil. Bagaimana supaya adil, supaya rata? Maka muncul konsep namanya TF-IDF. Ya, TF-IDF. Jadi, saya tidak mungkin akan menjelaskan apa itu TF-IDF di sini. Ya, saya jadikan tugas. Saya jadikan tugas bagi kalian untuk mencari penjelasan apa yang dimaksud dengan TF-IDF. Ya. TF singkatan dari term frekuensi, IDF inverse dokumen frekuensi. Ya. Ini adalah sebuah teknik untuk memberikan bobot. Sebuah teknik untuk memberikan bobot kepada kata di dalam dokumen. Di mana prinsipnya adalah TF term frekuensi. Frekuensi kata. Makin tinggi kata tersebut, frekuensinya dalam sebuah dokumen, berarti kata itu kata penting. Tapi kalau ada kata yang muncul di semua dokumen, muncul di mana-mana, terus berarti itu kata yang umum, yang tidak penting. Maka perlu dibalik, kita cari inverse-nya. Inverse-nya kebalikan. Ya. Kita mencari kata yang sering muncul dalam sebuah dokumen, tapi jarang-jarang muncul dalam dokumen yang lain. Misal saya kasih contoh ya. Kalau kita buka dokumen pertanian, ya, kita buka apapun dokumen dalam bidang ilmu pertanian, ya, maka kalau kita ketemu dengan istilah padi, misalnya ya, apalagi pupuk, bibit, itu adalah kata-kata yang sering muncul dalam dokumen pertanian. Tapi dia tidak akan muncul atau jarang muncul dalam dokumen kedokteran, jarang muncul dalam dokumen komputer, misalnya. Ya. Itu sebab kata-kata itu adalah kata-kata penting untuk pertanian. Tapi kalau kata-kata yang muncul di pertanian banyak, di kedokteran juga sering muncul, di ilmu komputer juga sering muncul, di ilmu hukum juga sering muncul, maka sudah pasti kata itu bukan kata yang penting. Ya, itu prinsipnya ya, itu prinsipnya. Jadi tolong perhatikan, ini jadi tugas khusus untuk kelas C ya, karena kelas B sudah lama tugasnya. Jadi kelas C silahkan dicari penjelasan apa yang dimaksud dengan pembobotan TF-IDF. Ya, silakan nanti dikumpul ke saya secara individu. Oke? Oke, lanjut ya. Bisa diulang, Pak. Kenapa? Bisa diulang, Pak. Tugas tadi. Cari keterangan apa itu TF-IDF. Ini harus kamu paham. Kalau kamu nggak paham ini, kamu nggak ngerti nanti, nggak bisa ngerjakan yang selanjutnya dalam text mining. Ya. Ini prinsip yang harus kamu kuasain. Apa itu TF-IDF. Ya.
Saya sedikit memaksa belajar, ya, supaya kamu belajar apa itu TF-IDF dengan cara memberi tugas. Sampai kamu paham. Ya. Tapi kalau tugas itu kamu salin copy paste dari internet, ya wallahu a'lam ya. Saya harap kamu baca, kamu tulis, ya, dengan kalimat kamu sendiri, bukan di copy terus dipastekan, terus dikumpul, kan itu ya. Tujuannya supaya kamu mengerti apa yang dimaksud dengan TF-IDF. Ya. Jadi tugasnya jelaskan apa yang dimaksud dengan TF-IDF. Gitu aja. Tulis, gitu ya. Jelaskan yang dimaksud dengan TF-IDF. Yang jelas dia ada rumus-rumus matematik juga ya. Bagaimana cara ngitung. Gitu. Tadi saya sudah singgung ya. Ada kata-kata yang sering muncul. Kata-kata yang di mana-mana muncul. Kalau ada kata-kata yang sering muncul dan di setiap dokumen dia muncul, seperti saya katakan tadi, maka itu adalah kata yang tidak penting. Kita nggak usah sibuk memikirkan kata yang tidak penting. Ya. Maka nanti dalam text mining, kita akan membuang atau memfilter kata-kata yang tidak penting itu. Ya. Nah, proses pembuangan atau memfilter kata-kata yang tidak penting itu disebut stop word. Jadi kita mengstop, menghentikan kata-kata tersebut. Kalau bahasa Inggris tadi contohnya this, and, ya. Kalau bahasa Indonesia yang, adalah, maka, daripada itu. Nah, itu semua adalah kata-kata yang sering muncul di mana-mana, dalam dokumen apa saja banyak. Ya. Sehingga itu adalah kata-kata yang tidak penting, yang tidak mempengaruhi makna. Maka nanti akan kita filter, kita buang kata-kata tersebut. Ya. Oke. Jadi namanya stop word removal, pembuangan kata-kata yang tidak penting. Jadi tadi, kata-kata yang tidak penting tadi, ya, yang tadi contohnya adalah ini ya, di kalimat yang aslinya tadi ini ada this is a book on data mining. Ya. This book describe data mining and text mining using rapid miner. Ya. Nah, itu kan nggak penting semua itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah ini kita buang sehingga yang tersisa adalah seperti yang ada di slide ini. Ya, this, and semua sudah dibuang. Sehingga yang tersisa adalah rapid miner, book, data, describe, mining, text, sama using. Oke, sudah difilter, sudah dibuang. Ya. Nah, perlu saya informasikan di rapid miner, ya, menu stop word bahasa Indonesia itu tidak ada. Menu stop word bahasa Indonesia tidak ada. Yang ada bahasa Inggris, ya, bahasa Jerman, bahasa Prancis ada kalau di rapid miner, ya. Tapi bahasa Indonesia tidak ada. Ya, maka silahkan cari apa saja stop word bahasa Indonesia. Ya. Apa saja stop word bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya saya sudah pernah memberikan, tapi tolong bisa diupdate dari yang terbaru. Ya. Kalau saya tidak salah, saya sudah pernah posting ya. Saya lihat dulu di WA kelas text mining, ya, WA text mining, pernah nggak saya berikan? Oke, kalau nggak ada, kalau belum pernah saya berikan, rasanya sudah perlu.
Pak ya. Ini saya berikan stop word bahasa Indonesia. Ini edisi lama ya. Kamu bisa cari yang baru. Nih, stop word bahasa Indonesia. Ini saya posting di PA. Di stop word bahasa Indonesia itu adalah daftar kata dalam bahasa Indonesia yang sering muncul di mana-mana. Ini ada, adalah, adanya, agak, agaknya, agar, adapun, akhirnya, dan sebagainya ya. Ini kata-kata yang nggak penting. Oke, kata-kata yang tidak penting. Ya, saya lanjutkan dulu materinya dengan yang tadi. Saya harus cepat ya, karena udah banyak ketinggalan materinya ini. Ya. Jadi, setelah kata-kata yang tidak penting tadi dibuang ya, oleh stop word, maka selanjutnya kita akan mengubah kata-kata yang berimbuhan menjadi kata dasar. Ya. Kalau bahasa Inggris, recognized, ada pakai EZ-nya itu. Recognizable, recognition, itu sebenarnya artinya sama. Ya. Karena bahasa kata dasarnya adalah ini, recognize. Nah, begitu juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Peningkatan. Ya. Itu kata dasarnya adalah tingkat. Penugasan, kata dasarnya adalah tugas. Kepemimpinan, kata dasarnya adalah pimpin. Yang kita perlukan kata dasarnya. Nah, proses mengubah kata dari bentuk apapun menjadi kata dasar disebut proses stemming. Disebut proses stemming. Dan sekali lagi, ya, rapid minor itu ada menu stemming, ya, tapi bahasa Indonesia tidak ada. Stemming-nya adalah stemming bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Ya. Bahasa Arab baru dimulai, ya, tapi belum lengkap. Ya, jadi yang ada di dalam rapid minor adalah stemming bahasa Inggris. Nah, stemming bahasa Indonesia yang terkenal itu adalah buatannya dosen UI kalau tidak salah, lupa saya, UI apa ITB lupa saya. Itu namanya Nazif dan Adriani, itu dua orang ya, Nazif Adriani. Mereka membuat daftar teknik atau algoritma cara mengubah kata menjadi kata dasar dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau mau dipakai, kita harus memasukkan programnya ke dalam rapid minor. Ya, sama seperti tadi stop word bahasa Indonesia ini, daftar katanya bisa kita masukkan ke dalam rapid minor. Jadi kita yang memasukkan ya. Rapid minornya hanya menyediakan menu kosong. Nanti saya tunjukkan caranya. Oke ya, itu stemming. Jadi ringkasnya yang namanya proses text processing atau pre-processing dalam text mining itu adalah bagaimana yang pertama kita mengubah dokumen menjadi kata. Mengubah dokumen menjadi kata atau kalimat menjadi kata. Namanya tokenizing, tokenisasi. Ya. Kata-kata yang sudah terpecah-pecah dari kalimat aslinya, terus dipilih kata yang tidak penting, dibuang. Namanya stop word. Kalau perlu ada filter, ya silakan dibuang hal-hal yang tidak perlu. Dan terakhir adalah dilakukan stemming. Dilakukan stemming yaitu mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Nah, yang terakhir, yang nomor 5 di dalam slide ini, namanya n-gram. N-gram ini proses tambahan. Ya.
Proses tambahan terjadi pada kasus-kasus tertentu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris bisa terjadi, tapi dalam bahasa Indonesia mungkin agak jarang ada n-gram itu. Walaupun ada sih. Contoh dalam bahasa Inggris misalnya good morning, ya. Bahasa Indonesia juga sama, selamat pagi. Menulis good morning sama dengan menulis selamat pagi. Ya, kita menulis kata selamat dan pagi itu dipisah. Artinya ada spasi di antara kata selamat dan kata pagi. Ada spasi antara good sama kata morning. Kalau itu dipisah, seolah-olah good morning atau selamat pagi itu adalah dua kata. Yang satunya selamat, yang satu lagi ada pagi karena ada spasi. Ya. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Ada good, ada morning. Padahal dia adalah satu kesatuan. Tadi yang saya katakan tadi kata majemuk tadi salah satunya, ya. Bukan kata berulang saja, tapi kata majemuk juga. Ini termasuk kategori kata majemuk. Jadi n-gram itu mengenali kata-kata yang nggak boleh dipisah. Nah, ya. Tapi ini kasus ya untuk jenis-jenis kata tertentu. Jadi kalau yang umumnya itu tahapan dalam text processing itu adalah tokenisasi, stop word removal, filter, dan kemudian stemming. Ya. N-gram itu tambahan kalau dalam kalimat ada kata-kata yang seperti ini. Ya. Ada kalimat yang disebut kalau bahasa Inggris families of word. Ya, yang harus disebut dan ditulis berbarengan, tidak boleh dipisah. Ya. Good morning, ya. Selamat pagi. Ya. Good evening, selamat malam. Ya. Good night, selamat tidur. Ya, itu bahasa Indonesia juga ada kata-kata yang nggak boleh dipisah walaupun penulisannya terpisah. Oke ya. Jadi prinsipnya itu ya. Jadi nanti dalam rapid minor kita punya data, ya, kemudian datanya disambung dengan modul tokenisasi, disambung dengan modul stop word, kemudian kita filter, ya, dan jika perlu ditransformasi, diubah huruf besar jadi huruf kecil. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nah, oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan demo ya. Ya, saya kalau demo berarti harus pakai screen share biasa ya. Saya demo dengan rapid minor ya, dengan rapid minor. Oke. Misalkan saya punya dokumen. Ya, saya punya dokumen ya. Saya ambil dokumennya misalnya saya sudah pernah buat ya. Ini ya, saya ketik dokumen pakai notepad misalnya ya. Saya pakai ketik, saya buat ini tadi saya ketik. This is a book on data mining. Ya, ini saya ketik pakai notepad. Ya, kalian bisa buat, lakukan ya. Bisa coba. Nah, buat dokumen, buka pakai notepad ya, buka pakai notepad, ketik this is a book on data mining, terus di save ya. Oke, itu yang pertama. Dokumen yang kedua saya buat juga. Ya. This book describe data mining and text mining using rapid miner. Ya. Sudah, di save ya. Saya kasih nama dokumen 1, dokumen 2. Oke ya. Nanti saya sudah punya filenya di sini. Ya. Maka di rapid miner saya akan panggil. Ya. Panggil rapid miner-nya akan memanggil file dengan apa? Read. Ya. Oke. Ya. Read. Read-nya kalau file read atau dia kita suruh baca dokumen ya. Karena ini adalah dokumen bukan file, maka
dia akan ada di dokumen. Nah, ini ya, read dokumen. Kita panggil perintah read dokumen. Oke. Perintah read dokumen. Nah, dia belum tahu ada di mana, maka kita kasih tahu. Ya, ini dokumen, kita baca. Ini saya geser dulu, ini biar semua. Dia ada di mana? Caranya kita suruh read dokumen yang saya simpan di mana tempat saya simpan. Terserah, kamu buat di mana. Kalau saya tadi di dalam di file folder dosen, Takia Kirti, text mining, latihan, dalam dokumen 1, yang 1.txt, open. Ya, maka dokumen 1 ini sudah ada. Ini kalau kita buka, coba kita buka, kita jalankan, nah, ya, kebaca betul kan isinya, this book on data mining. This is a book on data mining. Ya. Balik lagi sini, saya putus lagi. Kemudian dokumen yang kedua. Ya, dokumen yang kedua. Sama, kasih tahu dia di mana tadi nyimpannya dokumen kedua. Ya. Itu ada di directory tempat saya nyimpan tadi, file 2. Ya. Ya, coba kita cek. Dokumen 1 kita sambung, dokumen 2 kita sambung, kita run. Lihat isinya betul nggak? Oke ya. Ini dokumen 2, this book describe data mining and text mining using rapid manner. Dokumen 1 isinya this is a book on data mining. Berarti sudah benar ya? Oke, berarti sudah benar. Data kita tadi adalah data yang sama. Nah, bagaimana cara melakukan text processing? Ya, bagaimana melakukan text processing? Oke, tadi ya kita sudah, jadi saya ambil satu dulu aja ya. Ini saya hapus satu biar nggak repot ya, satu aja biar kamu nggak pusing. Dokumen 1 saja nih ya. Nah, tahapannya tadi apa? Kata dokumen kita pecah menjadi kata. Nah, itu ada dalam tokenisasi. Perintahnya tokenize. Ya. Maka lihat tokenize inputnya adalah dokumen. Maka data yang kita baca dari dokumen tadi dimasukkan di sini, maka kita keluarkan sebagai hasil. Kalau kita jalan, ya, maka kata-katanya dipecah. Nah, jadi ya, dipotong-potong nih. Maka dikasih warna biru sama merah. Jadi dia ngerti mana yang disebut dengan satu token. Oke, berarti sudah token. Ya. Berikutnya apa tadi? Setelah di token, kita akan melakukan yang namanya filter. Filternya filter apa? Stop word tadi ya. Stop word. Nah, gini ya. Kalau nggak hafal tempatnya di mana, tinggal diketik aja, di sini akan muncul yang ada kata-kata stop. Nah, lihat di sini ya, ada stop Inggris, Jerman, Prancis, Cek, ya, Arab. Nah, bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Indonesia nggak ada. Maka disediakan yang dictionary. Dictionary itu adalah kosong artinya. Kamus kosong. Nah, ya. Jadi untuk mengisinya kita isi dengan dokumen yang kita punya tadi ya. Tadi saya nyimpannya di mana, maka sama stop word-nya saya suruh baca ya, buka di tempat di mana saya nyimpan. Nah, tadi saya simpan di sini, maka saya masukkan stop word-nya yang di sini.
Artinya sekarang modul RapidMiner Stopword di sini sudah berisi daftar kata-kata dalam bahasa Indonesia yang nggak diperlukan. Ya. Maka ini saya sambung, maka saya keluarkan di sini. Kalau kita jalankan, maka hasilnya dia sudah, sorry ya, ini bahasa Inggris, maaf lupa saya. Ini, sorry, maaf tadi salah saya. Karena isinya bahasa Indonesia ya, maaf. Ini tadi dokumen saya kan bahasa Inggris aslinya, jadi ini saya ganti ya, pakai bahasa, bukan yang bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dokumen data kita bahasa Indonesia pakai kayak tadi ya, maka pakailah yang bahasa Inggris. Pakai yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tinggal pakai aja, sudah ada isi dia. Nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal kita sambungkan saja. Ya, maka saya jalankan, ya. Maka tadi aslinya adalah this book on data mining. Ya. This is a book on data mining. Nah, tadi is-nya sudah hilang, this-nya hilang, e-nya hilang, ya. On-nya hilang, tinggal book data mining saja. Oke. Ini ya, tadi ini aslinya nih, yang bawah nih aslinya. This is a book on data mining, yang atas adalah setelah dia dilakukan stop word. Oke. Nah, dan yang terakhir, setelah di stop word, kita lakukan yang namanya stemming. Stemming. Stem. Nah, ya. Karena dokumen saya yang untuk saya berikan contoh di bahasa Inggris, maka kita pakai porter. Stemming porter. Ini putus dulu, ya. Maka saya ambil stemming porter, taruh di sini, sambung, ya, ya. Maka kalau dijalankan, nah tadi kan mining, nih mining ya, tinggal mine kata dasar. Book sama data sudah kata dasar. Ya, oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Berarti kita sudah selesai melakukan namanya text processing. Sudah selesai melakukan yang namanya text processing. Di mana isinya seperti ini. Tapi kita belum menghasilkan yang namanya TF-IDF. Belum menghasilkan yang namanya TF-IDF. Ya. Di mana menghasilkan TF-IDF itu? Ya, makanya saya minta untuk kamu paham prinsip utama dalam TF-IDF, karena nanti kita dalam prakteknya di RapidMiner nggak ngitung lagi, tinggal pakai. Ya, ini saya hapus, ya, saya hapus, oke, saya hapus. Ya. Proses TF-IDF itu adanya di dalam. Nah, yang penting adalah RapidMiner kamu harus dilakukan ekstensi ya. Caranya gimana? Di dalam setting, ya, sorry, sebelah setting itu ada extension. Ya, ini ada marketplace, update, and extension. Nah, ini harus kamu update dulu, ya. Harus kamu update, ya. Kalau punya saya, alhamdulillah sudah update lengkap yang terbaru, ya. Nah, jadi kalau kamu apa-apa yang belum update dia akan muncul. Saya di sini kosong. Kenapa? Saya sudah update semua. Sudah lengkap punya saya. Nah, nanti akan ada pilihan dalam update itu adalah menu extension. Di mana dalam menu extension itu ada text processing. Nah, sini nih, bawah ini nih. Ada text processing. Ada text processing. Ya. Ada text processing. Nah, ini yang harus kamu update. Ya. Harus kamu tambah nanti, ya. Text processing ini. Ya.
Pokoknya segala yang kebutuhan untuk text mining, ya, dia akan ada di sini semua. Ya. Kalau kamu nggak tambahkan, itu nggak bisa ya, harus ada proses penambahan itu. Nah, proses TF-IDF itu dilakukan di dalam sini, namanya proses dokumen. Nah, oke. Dalam proses dokumen. Ya. Jadi ini masuk ke dokumen ya, proses dokumen, karena dia memproses dokumen. Tinggal nanti proses dokumen macam-macam ya. Ada yang from data, ada from file, tapi kalau yang umum itu hanya proses dokumen saja, ya. Ya. Di mana kamu perhatikan modul proses dokumen ini gambarnya itu 2 lapis. Kan? Kotaknya itu 2 lapis mengisyaratkan apa? Dia ada subproses. Jadi dia ada proses dalam proses. Caranya adalah ini di double klik 2 kali. Ya, ini diklik 2 kali, maka dia akan masuk ke dalam. Nah, disinilah kita letakkan tadi yang kita lakukan kayak tadi, ya, mulai dari tokenisasi, ya, tokenizing, tokenize. Nah, ini taruh di sini. Sambungkan. Ya. Habis token disambung dengan stop word tadi kan? Stop word. Karena saya pakai bahasa Inggris, saya pakai stop word English. Sambung stop word. Habis itu tadi apa? Stem. Stemming. Oke. Order. Nah, jadi inilah proses dokumen itu. Ya, yang isinya adalah 3 langkah tadi. Kalau mau ditambahkan filter lagi boleh ya, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Jadi 3 proses ini ada di dalam proses. Yang di atasnya adalah ini, proses dokumen. Ya. Jadi sebenarnya dokumen yang kita baca di dokumen, kita masukkan dalam proses dokumen yang di dalamnya ada 3 subproses, yaitu token, stop word, stem. Oke. Jadi ini kita sambungkan ke sini, ini disambungkan ke sini, di mana keluaran dari sini sudah TF-IDF. Nah, sini ada pilihan ya, TF-IDF. Nah, kalau mau TF saja, pilih term frekuensi ya. Kalau term occurrence, kemunculan ya, berapa sering muncul, tapi kita pakai TF-IDF ya. Jadi selanjutnya, kalau sudah paham bagaimana TF-IDF itu dihasilkan, ya selanjutnya yang menghitungnya itu adalah rapid miner. Ya. Jadi kalau saya jalankan, ya, oh ada salah. Gitu. Apa salahnya? Ya. Salah, saya naruh ini dokumen, maka taruhnya di tempat doc, bukan di tempat word. Jadi rapid miner itu kalau salah dia ada tanda pentung ya kayak tadi. Ya, ini kalau saya sambung ke word, dia pentung, berarti ada yang salah di sini. Ini dijalankan, nggak mau. Ya, dia kasih tahu di mana letak salahnya. Maka ini ke sini. Ya, kalau ini dijalankan, akhirnya jadilah datanya, ya seperti apa data yang kita perlukan di sini ya. Ini datanya, sumbernya dari mana, ya, dan sebagainya ya. Pastinya kata-katanya seperti apa, data bookmine seperti itu ya. Ya. Itu data, kalau dikeluarkan word-nya juga bisa, ya. Ini data.
Berapa kali dia muncul ada, dokumennya juga. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan tentang text processing? Ya, kita cukup banyak ketinggalan, jadi sekarang ini praktek untuk menghasilkan PDF ya. Tapi saya juga ngulang apa itu text processing tadi ya, mau nggak mau, karena kamu belum pernah dijelaskan itu. Tadinya saya berharap kita bisa cepat sampai ke crawling, tapi nggak tahu nih bisa paham apa enggak ya. Oke. Sebelum lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan dengan materi satu lagi dulu ya, tentang yang namanya text clustering ya. Text clustering ini adalah salah satu contoh bagaimana menerapkan text mining ya. Jadi text clustering ya. Jadi text clustering ini saya minta kamu baca, ini buku sudah saya berikan ya di grup WA ya. Di buku karangan Notes ya, Matthew Notes ya. Saya pakai ini aja lah. Saya pakai screen bisa biar mudah pindahin. Ya. Jadi di ini ya, buku yang sudah pernah saya berikan ya, buku karangan Notes. Nah, ini ya. Nih. Karangannya Notes ya. Namanya Permases ya. Oke. Jadi dari buku Notes itu buka bab 12 tentang text mining ya. Ini juga ada data federalis paper ya. Ini juga sudah saya berikan ya, sudah saya posting juga ya di sini ya. Nah, ini ya di grup WA ya. Ini file-filenya sudah saya posting. Apa perlu saya forward ulang ini? Nah, kalau perlu saya forward ulang, saya forward ulang. Mestinya sih sudah ada semua, kamu tinggal download aja ya. Ini ada contoh-contoh untuk praktek ya, paper-paper untuk praktek ya. Jadi ringkasnya adalah ada beberapa paper ya. Ini paper tulisan orang zaman dulu. Jadi ceritanya tuh ada seorang ahli sejarah ya yang juga petugas arsip, namanya Gillian. Gillian ya, dia ini bekerja di sebuah perpustakaan ya. Dia nyimpen file paper tulisan punya orang ya. Jadi singkat cerita, dalam studi kasus ini ada paper tulisan punya Hamilton, ada paper punya James Madison, dan ada paper tulisan John Jay. Ini ada 3 orang ya. Di mana punya John Jay adalah paper nomor 3, nomor 4, nomor 5. Paper punya Madison itu paper nomor 14. Punya Hamilton itu paper nomor 17. Nah, si Gillian ini, si ahli sejarah dan petugas arsip di perpustakaan itu,
menemukan ada satu paper, dia kasih nomor, paper nomor 18, itu tidak ada pengarangnya. Tidak ada pengarangnya. Nah, dia pengen tahu, itu kira-kira paper nomor 18 itu karangan siapa? Dia pakai logika bahwa orang itu pasti punya tulisan dengan gaya menulis yang sama. Jadi harusnya bisa dikenali. Ini paper punya J, ini paper punya Madison, ini paper punya Hamilton. Teorinya begitu. Ketika ada sebuah paper yang tidak ada nama pengarangnya, maka dia coba melakukan text mining untuk menemukan kira-kira paper nomor 18 itu punya siapa. Lebih kurang begitu. Ya. Ceritanya demikianlah. Ya. Oke. Jadi ini ada paper 3, 4, 5 punya J, 14 punya Madison, 17 punya Hamilton, 18 tidak tahu punya siapa. Oke. Ini saya praktek langsung ya. Saya langsung buka di RapidMiner-nya. Ya. Ini proses ya. Oke, blank. Oke ya. Sedikit dari ini. Oke. Maka saya akan ambil paper ya. Saya akan baca papernya dulu ya. Maka pertama saya akan suruh dia read dari mana? Yang pasti bukan file, tapi dia adalah dokumen. 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 Lebar. Dokumen. Dari mana coba kira-kira untuk baca dokumen? Ya, tentunya adalah read dokumen. Read dokumen. Oke. Dokumen mana yang disuruh baca? Ya, saya akan ambil dokumennya, dokumen ya, tadi di Federalist Paper, dokumen nomor 2 punya J. Ya. Kemudian read dokumen lagi. Ya, read dokumen lagi. Ini dari mana? Dokumen nomor 2 ini adalah dokumen nomor 3 punya J juga. Ya. Read lagi. Read lagi. Ini yang ketiga ini yang mana? Kita suruh baca dari mana? Itu dokumen nomor 4 punya J. Ya, oke. Ya, jadi ini punya orang yang sama. Ya. Kemudian kita suruh baca lagi dokumen yang lain. Di mana nomor dokumen yang keempat ini dokumen katakanlah punya Hamilton. Kita ambil punya Hamilton 1, Hamilton nomor 6 misalnya. Satu lagi kita ambil juga dokumen punya Madison yang belum. Ya, Madison. Katakan ambil Madison 14 misalnya. Nah, ya. Terakhir ada satu dokumen yang kita nggak tahu ini punya siapa. Kita suruh baca. Ambil tadi dokumen nomor berapa? Nomor 18 ya. Nomor 18 yang nggak jelas ini punya siapa. Oke. Maka semua dokumen ini akan kita proses. Semua dokumen ini akan kita proses. Di mana
proses di dalamnya itu adalah apa? Token. Nice. 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 Token. Habis token apa? Tadi stop word. Pakai yang English ya, pakai yang English, stop word. Sambung. Word. Habis itu apa? Stemming. Pakai stemming porter. Jadi inilah proses yang dilakukan di dalam proses dokumen. Di dalam proses. Ya. Jadi proses dalamnya adalah proses. Nah, semua dokumen yang kita suruh baca tadi kita sambungkan ke sini. Ini adalah doc ya, bukan code. Doc. Oke, itu dokumen. Ini kalau mau digeser bisa kelihatan. Nah, biar rapat ya. Ini bukan kelompoknya aja. Ini sana, sana, tiga. Jadi intinya adalah dokumen 1, 2, 3 kita tahu tadi punya J. 4 punya Hamilton. 5 punya Madison. Yang ke-6 ini nggak tahu punya siapa. Nah, kita akan coba kelompokkan, kita cluster. Ya, kita cluster dengan namanya K-means. Nah, kan masih ingat ya? K-means. Jadi datanya di cluster. Datanya di cluster, maka hasilnya kita keluarkan. Oke, jadi kalau kita jalankan, ya, kita jalankan, maka kita bisa lihat dokumen nomor 18 tadi. Oke, coba lihat. Di mana dokumen nomor 18? Ya, nomor urut 6 ya. Dia ada di sini. Ada di klaster 3. Ada di klaster 3. Jadi, kita bisa lihat dia mirip dengan tulisan siapa. Lebih kurang demikian ya. Ini namanya proses clustering dokumen ya. Jadi itu adalah penjelasan dari apa yang ada di slide ini ya. Jadi kita gunakan dataset yang seperti ini ya. Ada dokumen nomor 18 yang tidak diketahui ini punya siapa, maka kita akan mengklaster, tentunya namanya clustering itu adalah berdasarkan kemiripan. Dia mirip dengan tulisan siapa ya. Oke. Jadi di sini sudah ada semua petunjuknya, bisa kamu coba ya slide ini ya. Jadi ini ada paper punya J nomor 3, punya J nomor 4, punya J nomor 5. Madison, Hamilton, dan nomor 18 ini yang tidak diketahui tadi ya. Ini pakai proses dokumen, ini proses di dalamnya ada proses ini. Nah, ada di dalamnya ada proses lagi. Ini dilengkapi dengan transform case ya, mengubah huruf besar jadi huruf kecil. Ya, itu juga bisa. Oke. Nah, jadi kalau mau ditambahkan dengan mengubah huruf besar huruf kecil juga bisa. Jadi kita insert di sini tadi perlu ditambahkan adalah transform case ya, transform.
transform case sebelum stemming. Stemming, perubahan dulu huruf besar jadi huruf kecil juga boleh. Jadi inilah yang namanya text processing, ya, namanya text processing. Jadi saya minta ini kamu bisa dulu, kamu coba, ya. Kayaknya nggak kekejar kalau saya mau sampai ke crawling data dari apa namanya Twitter, waktunya nggak cukup kayaknya. Nanti kamu malah tambah bingung. Jadi silakan ini dicoba dulu, ya, sampai kamu bisa, ya. Jadi hari ini kita bicara tentang apa namanya mengubah dokumen teks atau kalimat sampai menjadi data yang terstruktur, yaitu data yang punya baris dan kolom, ya. Kemudian dia akan diubah menjadi angka atau numerik menggunakan konsep PFIDF, ya. Kalau sudah berubah jadi angka, selanjutnya dia data mining biasa. Seperti tadi di sini, ya, di sini dicontohkan bahwa ini kalimat, ini contoh di sini adalah ya. Jadi awalnya semua dokumen di sini adalah dokumen teks, dokumen paper nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 14, nomor 17, nomor 18. Di mana 3, 4, 5, 14, 17 diketahui pengarangnya siapa. Nomor 18 tidak diketahui. Nah, teori clustering mengatakan data akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang mirip. Jadi ketika ada tulisan yang tidak diketahui ini karangan siapa, maka itu akan diklaster kepada kawan mana yang mirip sama dia. Nah, kira-kira begitu logikanya. Tapi itu bisa dilakukan, proses clustering bisa dilakukan ketika output di sini sudah merupakan angka, bukan lagi teks. Nah, bagaimana cara mengubah teks bisa jadi angka? Inilah yang namanya text processing. Dimulai dari tokenizing, stop word removal, transform cases, kemudian stemming. Nah, saya minta ini dulu dipahami, ya. Rasanya nggak mungkin saya lanjutkan ke crawling, nanti takut kamu tambah bingung. Yang penting paham dulu sampai di sini, mudah-mudahan nanti minggu depan kalau sudah bisa ini, kita lanjutkan dengan cara ngambil data dari internet. Nah, jadi nanti kalau ternyata minggu depan itu memungkinkan, maksud saya memungkinkan itu adalah di lab internetnya bagus, ya. Saya mau minggu depan kita kuliah di lab supaya penjelasan ini lebih mudah kamu pahami. Kenapa? Karena di sini saya yakin mungkin ada yang buka apa namanya akses Zoom ini dari HP barangkali, ya. Antara mau buka HP sama buka laptop, mau lihat penjelasan saya sama mencoba di RapidMiner mungkin bingung. Jadi harapan saya silahkan kelas C ini nonton videonya kelas B, ya. Karena kelas B itu waktunya lebih panjang dan saya bisa memberikan materi secara perlahan dengan contoh-contoh yang detail, yang jelas. Jadi saya minta silahkan ditonton video kelas B, ya. Bagaimana saya menjelaskan apa itu text processing, bagaimana saya menjelaskan contoh di RapidMiner. Nah, terus kamu coba. Ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan materi sambungannya, ya. Kalau bisa
minggu depan itu sampai kepada bagaimana cara mengambil data dari sosial media. Ya, dalam hal ini yang paling mudah kita pakai Twitter. Ya, karena Twitter itu memang khusus untuk teks. Oke. Slide ini masih ada sambungannya, ya. Kalau mau silakan dicoba, ya. Ada latihan-latihan yang lain, yaitu connect ke internet. Tapi ya, saya pikir nanti dulu lah ya. Ya, bagaimana kita ngambil data teks dari web. Ya, tapi pelan-pelan aja lah ya. Saya pikir itu dulu. Saya minta kamu coba ya menggunakan apa namanya rapid miner-nya sampai bisa. Ada yang mau ditanyakan di sini? Dulu. Pesan. Ya, capture untuk send sebentar ya. Hari ini siapa yang hadir? Hari Wibowo ada. Alvareza ada nih? Nggak ada ya? Alvareza. Iya ada. Siapa lagi? Tadi sempat ada Esladi saya lihat ya. Miranti juga ada tadi. Itu silang. Iya Pak, bisa ya Pak. Nah, Esladi oh ada. Di Udah, Pak. Miranti tadi sempat ada ya? Keluar Pak. Iya, tapi tadi sempat ada ya. Ada Pak. Alvareza yang nggak ada ya. Ya, ada lagi yang lain nggak selain dari ini? Yang namanya belum ada di sini? Nggak ada Pak. Nggak. Oke ya, saya minta untuk minggu depan, seperti yang saya posting di apa namanya di grup itu, ya, saya minta apa namanya buat akun ini apa namanya akun Twitter ya. Jadi masuk ke twitter.com ya. Kebetulan kalau saya otomatis langsung masuk karena saya sudah punya akun dan sudah login gitu. Ya. Nah, jadi minggu depan kita coba belajar bagaimana ngambil data dari Twitter. Kalau nanti sudah bisa dari Twitter, selanjutnya mau ngambil dari apa namanya, dari Facebook, dari Instagram, bisa aja sebenarnya. Cuman karena ini kuliah, kita ambil yang paling gampang. Yang paling gampang itu pakai Twitter. Ya. Jadi minggu depan saya harap semua orang sudah buat akun Twitter karena saya tahu mungkin Twitter ini kurang populer ya di masyarakat sekarang kurang populer. Jadi silahkan apa namanya dibuat akun Twitternya dulu ya sebelum kita praktek minggu depan karena itu akan dipakai untuk mendownload data dari internet. Oke, saya pikir itu hari ini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Dan ini ya kalau kita tunda lagi atau nggak masuk, nggak ada kelas tambahan, nunggu minggu depan, ya akan tambah jauh ketinggalan materinya. Ya. Dan ingat, sekarang sebetulnya udah masuk minggu ketiga, jadi minggu depan itu minggu ketiga. Jadi kalau udah masuk minggu ketiga, berarti sebenarnya sudah pertengahan ya. Jadi kuliah kita sekarang ini untuk nanti minggu lalu,
Itu pertemuan kedua. Ini minggu depan adalah pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu 3 dari 7 pertemuan kelas C ini. Harusnya sudah siap-siap mau UTS. Jadi, tolong dipelajari betul, dicoba. Kalau nggak dicoba, ya, karena nanti ujiannya bukan ujian teori ya, saya langsung ujian praktek. Kalau memang nggak bisa, nggak ngerti cara pakai di rapid minor, ya sudah selesai sudah. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.